Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin ngasih tutorial cara upgrade laptop Lenovo seperti punya saya ini dari RAM-nya yang 4GB ke 8GB dan upgrade untuk sistemnya dari yang awalnya itu hard disk jadi menggunakan SSD. Yang perlu dipersiapkan itu yang pertama obeng yang berukuran agak kecil ya. Kemudian yang perlu dipersiapkan selanjutnya itu adalah caddy dari SSD-nya. Caddy ini saya gunakan untuk mengganti slot dari CD-ROM yang di laptop ini. Karena saya tidak terlalu membutuhkan untuk CD-ROM di laptop ini, sehingga saya memilih untuk menggantinya dengan caddy yang nanti akan saya isi dengan SSD untuk sistem di laptop ini. Ini harganya murah, 20 ribuan sudah dapat. Kemudian selanjutnya itu untuk RAM yang 8GB ya. For your information, untuk laptop ini sudah support sampai 16GB. Jadi kalau kalian punya duit cukup, bisa kalian langsung upgrade ke 16GB. Kemudian yang terakhir itu SSD-nya. Saya beli yang 128GB. Kenapa saya butuh yang 128? Karena ini hanya untuk keperluan sistem Windows di laptop ini. Untuk storage data yang lain saya masih mengandalkan hard disk bawaan laptop ini. Yang pertama itu kalian harus melepas dulu baut-baut di laptop ini untuk membuka panel belakangnya. Setelah semua bautnya terlepas, sekarang tinggal buka panel belakangnya. Dan ini yang perlu dilakukan. Pertama, mencabut CD-ROM-nya. CD-ROM ini akan mudah dilepas kalau bautnya sudah dilepas semua. Dan selanjutnya tinggal membuka panel belakang ini dengan cara mencongkel bagian tepinya. Ini agak tricky, jadi kalian perlu lakukan secara hati-hati. Ini tidak terlalu susah kok, ini mudah, cuma memang butuh ketelitian sedikit agar tidak mematahkan pengunci dari panel belakang ini. Oke, ini sudah terlepas. Tampak ya bagian dari board laptop ini. Di situ tampak ada beberapa bagian yang akan saya upgrade. Yang pertama itu di bagian RAM-nya. Ini bawaannya cuma 4GB, jadi mau saya upgrade ke 8GB. Caranya mudah, cukup tekan ke arah luar ya, bagian pengunci dari RAM-nya. Nanti itu akan terlepas sendiri RAM-nya. Kemudian cara untuk memasangnya sama. Nah, masukkan ke slotnya, lalu langsung tekan ke bawah saja. Setelah ada bunyi klik, berarti itu sudah pas ke slot dari RAM tersebut. Dan selanjutnya saya akan pasang caddy-nya. Caranya tinggal masukkan lalu dorong ke bagian konektornya. Setelah dimasukkan ke caddy-nya, sekarang pasang baut pengunci dari SSD-nya agar SSD ini tidak mudah terlepas ataupun tergoncang gitu. Karena kalau terlalu banyak goncangan ini akan berpengaruh terhadap performa dari SSD-nya. Selanjutnya langsung pasang saja ke slot dari SATA CD-ROM ini. Setelah semua terpasang, sekarang tinggal pasang kembali back panel dari laptop ini. Cukup ditekan bagian tepi-tepinya agar pengunci dari panel belakang ini bisa pas ya. Biasanya kalau sudah pas itu ada bunyi klik begitu. Lalu pasang baut-bautnya.
Oke, ini sudah terpasang semua ya. Sekarang saya akan melakukan cloning dari sistem hard disk laptop ini ke SSD-nya. Ini proses cloningnya, saya menggunakan software Asus Partition Master. Di situ sudah ada fasilitas cloning dari sistem ya. Jadi tidak perlu install ulang dari awal. Ini akan merepotkan pastinya. Nah, ini proses cloningnya sudah hampir selesai ya. Tinggal tunggu sampai tuntas semuanya. Nah, ini booting awal. Untuk BIOSnya disetting terlebih dahulu. Untuk first bootingnya itu ke SSD sistem ini, karena awalnya masih booting ke hard disk ya. Jika tidak diganti, nanti akan tetap booting ke sistem di hard disknya. Oke, ini booting pertama setelah diganti ke SSD. Catatan ya untuk kalian, jadi untuk booting pertama ini memang membutuhkan waktu yang ya lumayan banyak ya, karena ini memang proses awal penyesuaian antar hardware di laptop ini, kemudian sistemnya juga, sehingga agak lama. Tapi setelah ini nanti akan lebih cepat kok. Dan ini saya coba nyalakan kembali, apakah ini lebih cepat atau tidak. Oke, ini dia waktunya, cuma butuh 37 detik untuk bisa masuk ke sistem Windows-nya. Terima kasih kawan sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.